Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini tidak ada kata yang patut untuk kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Tidak lain adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, dan juga kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan segenap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan aktivitas ini bisa kita lakukan sampai di akhir hayat kita nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan suri tauladan contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Dengan diutusnya beliau, kita bisa mengetahui hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui bagaimana cara kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini sampai di akhir hayat kita nanti, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita benar-benar bermanfaat, benar-benar bisa menjadi wasilah kita semua untuk mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada diri pribadi saya dan juga berwasiat kepada para jamaah semua. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang menceritakan tentang kondisi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin yang terdiri dari orang-orang yang tidak mampu. Ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum Muhajirin ini melihat banyak orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang kaya yang giat dan semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Muhajirin ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa? Saya kok merasa iri ya Rasul." Iri tentang apa? Saya melihat saudara-saudara saya yang ada di sekeliling kita. Mereka orang-orang kaya. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya itu ya Rasul. Mereka bisa memerdekakan budak dengan harta kekayaannya itu. Sholat juga ia lakukan ya Rasul. Jadi kalau saya lihat semua kebaikan itu diborong oleh mereka ya Rasul. Saya ini kok kepingin ya Rasul seperti mereka. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul ke sini, "Maukah kamu saya beritahu tentang satu amalan, di mana amalan ini bila kau laksanakan, maka amalan ini akan mengalahkan amalan-amalan mereka itu tadi." Apa itu ya Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan ini. Selama kamu bisa melakukan ini, maka amalan-amalan mereka akan kalah. Bacalah tasbih, bacalah takbir, bacalah tahmid sebanyak 33 kali. Semuanya itu 33 kali. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid juga 33 kali setelah sholat. Itu kau baca. Siapapun yang membaca itu insya Allah amalannya akan mengalahkan mereka orang-orang yang kaya yang bersedekah tadi. Diamalkanlah amalan itu oleh kaum Muhajirin ini. Setelah diamalkan para jamaah, kaum Muhajirin ini melihat setelah sholat di masjid semacam ini, melihat orang-orang kaya yang suka bersedekah, melihat orang-orang kaya yang suka memerdekakan budak dengan hartanya itu, juga membaca zikir yang sama. Baca tasbih, baca takbir, juga baca tahmid. Datanglah Muhajirin ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ternyata orang-orang kaya itu juga sama membaca yang aku baca ya Rasul. Bagaimana ini ya Rasul?" Jawab Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Kalau ada orang kaya, orang yang suka bersedekah, terus melakukan amalan-amalan yang sama seperti itu adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kelebihan itu kepada orang yang Dia kehendaki, kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya apa para jamaah? Kita semua yang hadir di sini ini adalah orang-orang pilihan,
orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memperoleh keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan yang kita lakukan saat ini. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, ini semuanya bisa kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari ini salah satunya kita laksanakan. Ini semua adalah petunjuk, ini semua adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Meskipun banyak orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kenikmatan yang sama, tapi belum tentu bisa melakukan seperti yang kita lakukan hari ini. Salah satu contoh lagi, Allah memberikan begitu kenikmatan yang banyak kepada manusia. Di dalam surat Ali Imran itu Allah menegaskan, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki. Kepada siapa rezeki ini Allah berikan? Kepada may yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar, seberapa banyak rezeki itu bighairi hisab, tanpa ada batas. Artinya Allah memberikan rezeki kepada umatnya, kepada hambanya. Ini tidak ada batas. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau kita menghitung nikmat Allah yang ada pada diri kita saja, itu kita tidak mampu untuk berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat itu. Nah, oleh karena itu para hadirin, di kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga sering menyampaikan di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, di antaranya, sungguh aku berikan kepada nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak. Nah, kalau Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita para jamaah, mari kita mencoba merenung nikmat yang Allah berikan yang hari ini ada pada diri kita. Kita gunakan untuk apa nikmat ini? Apakah nikmat yang kita miliki yang ada pada diri kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau justru nikmat yang Allah titipkan kepada kita membuka peluang-peluang untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari di kesempatan yang mulia ini kita mencoba untuk merenung diri. Karena begitu banyak nikmat yang Allah sudah beri. Kita dalam menghitung nikmat jangan sampai para jamaah hanya dari sisi kuantitas saja, tapi juga perlu yang namanya kualitas. Karena di akhir-akhir ini banyak manusia yang mengukur sebuah kenikmatan, sebuah rezeki
itu hanya dari kuantitasnya saja, dari sedikit banyaknya, bukan dari sisi kualitasnya, baik atau tidaknya, dari sisi keberkahannya, tidak. Yang penting banyak, oke. Kalau manusia itu para jamaah memandang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala itu, kenikmatan yang ia miliki itu dari sisi kuantitasnya saja, maka akan muncul generasi-generasi yang hubbud dunia, generasi-generasi yang cinta dengan dunia, generasi-generasi yang medit. Karena orang yang mengukur dari sisi kuantitas itu biasanya dihitung dengan cara matematika para jamaah. Kalau 1 ditambah 1 sama dengan 2. Harta ini, kerja ini dengan kerja ini menghasilkan kerja ini sekian harta. Itu menghitung kuantitas. Kalau harta ini nanti dikurangkan, ini dipakai sedekah, ini dipakai berkurban ini, maka harta saya akan berkurang sekian. Ini orang-orang yang mempunyai harta yang berpikir kuantitas, diukur dengan matematika, tidak mengukur dari segi kualitas keberkahan. Padahal kalau dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bersedekah, seseorang yang mengeluarkan hartanya, seseorang yang berkurban dengan hartanya, itu tidak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Tapi dalam hitungan Allah bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, sama dengan 15 dan lain sebagainya. Semakin besar yang kita dapatkan. Maka dalam Islam ketika kita berjuang dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan sebagian harta itu, sama saja kita itu menerima begitu besar rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak yang tadi yang innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab, tidak ada batas. Dan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Akan nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita bisa menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai terbesit dalam hati kita, kita menghitung rezeki dari Allah itu hanya dari sisi kuantitas, dari sisi banyaknya, sehingga kita sudah bangga bahwa saya adalah orang kaya. Saya orang punya, saya pingin itu, pingin ini, bisa saja. Dan orang banyak yang patuh, banyak orang yang hormat dengan kekayaan saya. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, antum fuqara ilallah. Allah menyapa kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Wahai manusia, kata Allah, antum fuqara ilallah. Kamu fakir, kamu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah, tidak ada manusia yang kaya. Yang kaya hanyalah Allah. Wallahu huwa ghaniyul hamid. Demi Allah, yang kaya dan patut untuk dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menerima titipan dari Allah. Dan titipan ini ada orang yang bisa menggunakan sesuai dengan kehendak Allah, ada orang yang
justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kesehatan dan kesempatan ini, bisa kita gunakan untuk senantiasa berkorban, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai, jangan sampai menunggu nanti, besok, lusa dan lain sebagainya, karena waktu kita adalah ya hari ini para jamaah. Waktu kita adalah hari ini. Kenikmatan yang kita rasakan itu ya hari ini, nanti dan seterusnya belum tentu. Mari kita bersama nikmat yang Allah berikan ini, fasolli li rabbika wanhar, kita jadikan untuk beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat itu salah satu contoh ibadah kepada Allah. Wanhar, dan pengorbanan. Untuk siapa? Lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan ini senantiasa bisa memberikan motivasi khususnya kepada diri pribadi saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sedang melaksanakan puasa Arafah. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kemampuan kita untuk melaksanakan puasa Arafah ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini nanti bisa menjadi wasilah kita ketika kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan apa yang dilarang oleh Allah, kita berusaha juga untuk meninggalkan dengan sekuat tenaga kita. Jangan sampai kita mudah lisan kita ini untuk menggunjing sana sini, dan itu pada akhirnya mengurangi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga puasa kita Arafah ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap amalan kita senantiasa diterima oleh Allah dan kita diberikan kekuatan untuk menjauhi segenap larangannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa dhurriyyatina wa azwajina wa qulubina
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.